Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama junnah wa sababan musilan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila an taquma sa'ah. Wa ba'du, yang sama-sama kita hormati tentunya seluruh pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada. Mari kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang telah begitu banyak melimpah curahkan kepada kita nikmatnya hingga kita di saat ini dalam keadaan siam, kita melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini di bulan yang mulia dan penuh keistimewaan. Allah berikan kesempatan kita untuk terus menambah, mendulang sebanyak-banyak pahala. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa mengiringi kita, menaungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curah limpahkan kehadiran Rasul tercinta kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita adalah umat yang sangat berharap menjadi umat kebanggaan beliau kelak, dan kita pun mudah-mudahan menjadi umat yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema di sore ini adalah berkaitan dengan bagaimana dari meja makan menuju surga. Subhanallah, Ramadan yang sangat bermakna. Hadirahmakumullah, bahwa Islam agama yang sangat-sangat sempurna. Di dalamnya syarat dengan aturan-aturan yang mengajak dan mengajarkan manusia supaya menjadi makhluk yang bahagia. Bukan hanya kelak di akhirat, tapi menjadi manusia yang bahagia di dunia saat manusia itu saatnya berada. Maka semua ajaran Islam itu tentunya mengajarkan supaya manusia menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirat. Aturan Allah yang maha sempurna dengan Islam agama yang paripurna ini, maka kita yakini seyakin-yakinnya semua aturan tatanan kehidupan dan nilai-nilai yang ada di dalamnya adalah dalam rangka untuk itu, mengajak manusia menjadi hamba-hamba yang bahagia di dunia wal akhirat. Adapun dengan tema yang saat ini sama-sama kita bicarakan, bahwa membangun surga dari meja makan merupakan rahasia kehangatan bulan Ramadan. Hadirahmakumullah, untuk menjadi orang yang bahagia tidak harus dari sesuatu yang wah dan mewah, dari rumah yang luas, fasilitas yang sempurna, segala ada. Tapi justru Islam itu mengajarkan orang bisa bahagia, meraih kebahagiaan itu dari hal yang kecil, dari sesuatu yang biasa kita lakukan, yang setiap kali bisa kita kerjakan, yaitu diantaranya bermula dari meja makan. Tapi bukan istilah meja makan kita harus makan di meja terus. Kita melaksanakan aktivitas makan bersama dengan keluarga, tidak harus di meja, bisa jadi ada saat yang kelelesehan. Tapi intinya adalah bagaimana dari kita, kebiasaan kita makan bersama keluarga itu bisa mengantarkan kita ke surga Jannatun Naim. Hadirahmakumullah. Maka meja makan itu di situ adalah salah satu cara untuk membangun cinta. Di dalamnya tentu ketika kita bersama keluarga ada kepedulian, ada perhatian. Di antaranya juga di dalamnya kita mengajarkan bagaimana supaya adab dan etika makan dilaksanakan oleh semua anggota keluarga. Dari ayah, ibu, dan anak, semuanya melaksanakan cara makan yang sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Maka dengan cara melaksanakan etika, tata krama, adab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka akan mengundang orang tersebut mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW
pernah bersabda dalam sebuah hadis, innallaha la yardha 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan kepada seorang hamba. Seperti apa? An ya'kulal akala. Ketika dia makan satu suap makanan, kemudian fayahmidahu 'alaiha. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dia merasa ridho atas makanan yang dia dapatkan tersebut. Wa yashrabu syurbatan fayahmidahu 'alaiha. Kemudian dia mendapatkan minuman atau minum satu teguk minuman. Kemudian ketika itu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dengan melaksanakan etika, salah satunya memuji Allah atas makanan, atas karunia, dia merasakan nikmatnya makan. Ketika itu dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tentunya ketika etika-etika lain dilaksanakan. Subhanallah. Dan maka itulah kita yakini bahwa semua aktivitas kita termasuk makan akan mengantarkan orang ke surga. Karena buat kita makan bukan sebatas kita aktivitas untuk mengenyangkan perut saja. Tapi ketika makan kita justru melaksanakan aktivitas ibadah, di dalamnya juga ada aktivitas sosial, ada ibadah yang berupa spiritual, dan juga di dalamnya ada pembelajaran, ada madrasah, mengasah jiwa dan seterusnya. Hadirin Allah. Di antaranya adalah ketika kita makan dianjurkan untuk kebersamaan bersama keluarga. Terlebih ketika Ramadan saat ini. Sangat sekali dan banyak sekali hikmah-hikmah yang Islam mengajarkan bagaimana Ramadan harusnya menjadi ajang, menjadi tempat, menjadi wahana untuk mengasah seseorang menjadi hamba-hamba Allah yang terpuji dan mulia. Hadirin Allah. Makanan akan lebih bermakna tentunya ketika di bulan Ramadan saat kita bersama berbuka dengan keluarga. Karena di situ ada pembelajaran. Kita menahan diri, menahan makan dan minum seharian. Disitulah kita belajar untuk bersabar, hadirin Allah. Kemudian setelah itu, ketika azan berkumandang, di situ juga ujian buat kita semuanya. Apakah termasuk ahlu syahwat atau ahlu ta'at al-rabbani. Ketika buka, disitulah menguji kita. Apakah benar-benar kita ketika itu yang didahulukan adalah hanya sebatas menghabiskan nafsu dan syahwat kita dengan makan apapun yang ada tanpa ada kendali, atau justru di situ sebaliknya, ketika kita merasakan menikmati santap makan itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmatnya makan dan minum. Seharian kita menahannya, maka ketika tiba waktu maghrib itu, kita merasakan subhanallah, nikmat yang begitu sangat banyak. Di situ terletak karunia-Nya. Itulah kebesaran karena Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sekaligus ketika makan itu momentum syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum juga di saat kita berbuka ada momentum doa yang akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ketika kita makan bersama, selain tadi saling mengakrabkan, mengeratkan, menguatkan hati kita dengan keluarga kita, maka kita pun akan memulai adab itu diantar dengan doa. Dan kita yakin ketika menjelang akhir puasa atau menjelang iftar itu ada doa-doa yang dikabulkan, ada saat mustajab doa diantaranya. Karena Allah Subhanahu wa taala biasanya dalam banyak riwayat hadis akan memberikan janji akan diterimanya doa itu di saat-saat justru setelah sempurna amal kita. Puasa seharian, maka ada waktu yang sangat lebih mustajab doanya adalah ketika menjelang iftar. Demikian juga ketika Ramadan selesai, maka biasa setelah akhir Ramadan di situ ada saat-saat Lailatul Qadar dan seterusnya. Ketika kita malam, ketika sholat maghrib akhir malam itu juga ada saat mustajab doa. Maka daripada itu momentum untuk kebersamaan itu dikuatkan dengan terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin berkumpulnya keluarga kita, disitulah saling nasihatinya, saling memberikan pembelajaran akhlak dan adab kepada keluarga kita semuanya. Tapi ada doa yang kemudian terpanjat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah, cara membangun surga dan dari meja makan, dari tempat makan kita, pertama adalah mulai
makan kita dengan doa dan niat ibadah. Karena kita yakin makan itu hukumnya mubah. Dan diatur dalam Al-Quran bahwa kita makanlah, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah, minum, tapi jangan berlebihan. Salah satu ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran menunjukkan aturan dalam makan, tidak boleh berlebihan. Maka ketika kita diniatkan untuk ibadah, maka semua amal yang hukumnya mubah akan menjadi nilai ibadah. Ketika di awal dengan membaca bismillah misalkan, sesuai aturan tuntunan Rasulullah SAW, ketika kita makan samillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua makanan yang kita masuk ke dalam perut kita akan menjadi energi positif. Ketika nama Allah mengiringi makanan kita, maka insya Allah akan mengundang kebaikan dan kebaikan. Itulah intinya kenapa dari meja makan akan mengantarkan kepada surga. Hadirahmakumullah. Makan bersama, bukan sendiri-sendirian. Itulah sunnahnya. Kemudian juga ada etika dan tata caranya. Waktu makan kita akan menjadi lebih tertib, lebih teratur lagi. Itu kan hikmah ketika kita makan bersama di bulan Ramadan. Maka ketika itu pun kita merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar. Kita bisa merasakan nikmatnya makan. Sementara banyak orang lain yang bisa jadi segala punya, segala ada, tapi lu bisa merasakan nikmatnya makan. Kenapa? Karena mungkin ketika Allah cabut kenikmatan untuk bisa makan karena berada di rumah sakit misalnya, karena dia punya penyakit misalkan, nah kita dalam keadaan sehat, maka terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara adab-adab Islami kita lakukan, insya Allah makan kita akan mengantarkan ke surga. Terlebih ketika kita bersama keluarga kita. Disitulah intinya pelajarannya. Kita tidak mau ke surga sendirian kan. Kita ingin ke surga bersama keluarga kita. Maka adab etika ketika makan itulah kita awali. Ajarkan kepada mereka bagaimana melaksanakan ajaran Islam yang sempurna dan yang terkecil. Biasakan, kemudian terus ketika terbiasa akan melaksanakan amaliyah ajaran Islam yang paling besar. Dari makan, kemudian dari ibadah, dari sholatnya perbaiki, kemudian muamalahnya, interaksi sosial dengan masyarakat, dan seterusnya. Maka insya Allah pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirahmakumullah, itulah intinya di kesempatan sore ini dalam kultum ini. Kita ingin menjadikan dari meja makan, dari tempat makan kita supaya mengantarkan surga. Pertama adalah mari jadikan momentum bersama keluarga untuk mengeratkan, untuk menguatkan hati sesama keluarga. Kemudian disitulah kita pun melaksanakan aktivitas makan dengan niat ibadah dan adab-adab Islami. Dengan cara itu maka insya Allah Allah ridho pada kita semuanya dan kita menjadi ahlul jannah. Barakallahu fikum. Demikian disampaikan. Yang terakhir kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum Ramadan ini mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah pribadi-pribadi muslim yang taat dan bertakwa. Pribadi muslim yang kemudian akan kuat melaksanakan semua perintahnya, diberikan kesabaran yang kokoh, kemudian juga keimanan yang kuat insyaallah. Allah senantiasa mengiringi kepada kita semua atas hidayah. Demikian yang sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.